Jika kau belum pernah mendengar istilah nihilisme, jangan khawatir, ini bukanlah semacam tren sosial media yang baru atau lagi hits. Nihilisme adalah pandangan filsafat yang telah ada selama berabad-abad tahun lamanya, tetapi masih sangat relevan dalam moralitas dan makna hidup kita saat ini. Jadi, apa yang sebenarnya dimaksud dengan nihilisme moral? Dan mengapa kita harus peduli tentang apakah kebaikan dan kejahatan itu benar-benar ada? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Nihilisme moral bukanlah semacam tidak peduli ala Jeb Lebowski atau The Big Lebowski. Ini adalah konsep yang membuat kita menggugat semua yang kita yakini tentang baik dan buruk, kebaikan dan kejahatan. Sejalan dengan semangat zaman ini yang cenderung mempertanyakan otoritas dan konvensi moral, nihilisme hadir sebagai pemandangan radikal yang menantang norma-norma moral yang telah lama berakar dalam masyarakat. Dalam dunia yang semakin terhubung dan beragam, pertanyaan tentang apakah ada kebenaran moral yang universal menjadi semakin penting. Oke, mari kita gali lebih dalam tentang argumen di balik nihilisme moral ini. Jadi, apa yang sebenarnya dikatakan oleh para pemikir nihilis moral? Pertama-tama, mereka menggugat konsep bahwa ada nilai moral yang inheren atau absolut. Jadi, ketika kita bicara tentang apa yang benar atau salah, nihilis moral menganggap bahwa semua ini adalah semacam permainan kata-kata yang telah kita ciptakan sebagai masyarakat. Lu punya duit, lu punya kuasa. Oke. Tapi buat gue enggak. Gue nggak punya, ibaratnya gue nggak bermateri. Lawan orang yang bermateri, bisa jadi gue menang. Soal pemikiran. Gitu. Mereka mempertanyakan apakah ada dasar objektif yang dapat mengukur moralitas. Selanjutnya, mereka berpendapat bahwa nilai-nilai moral adalah produk budaya. Artinya apa? Apa yang dianggap baik atau buruk bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Jadi contohnya, apa yang dianggap baik dalam budaya A mungkin tidak sama dengan apa yang dianggap baik dalam budaya B. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah nilai-nilai moral kita hanyalah hasil konvensi sosial yang sewaktu-waktu bisa berubah? Nihilis moral seringkali merujuk pada pertanyaan Nietzsche yang terkenal, yaitu Tuhan telah mati. Ini tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang kematian nilai-nilai moral yang bersifat mutlak. Dengan hilangnya keyakinan pada otoritas moral yang diberikan oleh agama, nihilis moral berpendapat bahwa kita harus mencari nilai-nilai yang baru yang mungkin lebih kontekstual atau individual. Jadi, argumen inti nihilisme moral adalah bahwa kebaikan dan kejahatan bukanlah entitas yang nyata, tetapi lebih merupakan konstruksi sosial yang berbentuk oleh budaya, sejarah, dan lingkungan kita. Dan tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana kita harus menghadapi moralitas dalam dunia yang semakin kompleks dan beragam. Namun seperti banyak konsep dalam filsafat, nihilisme moral juga mendapatkan banyak kritik. Banyak orang yang merasa bahwa pandangan ini memiliki beberapa kelemahan yang signifikan. Kritik pertama adalah bahwa nihilisme moral dapat mengarah kepada ketidakpedulian moral yang berbahaya. Ketika kita mulai meragukan semua nilai moral, ini bisa menjadi masalah tanpa dasar moral yang kuat. Seseorang mungkin merasa bahwa semua tindakan adalah sama dan tidak ada tindakan yang dapat disalahkan. Ini dapat membuka jalan bagi perilaku amoral atau destruktif. Selain itu, kritik lainnya adalah bahwa nihilisme moral dapat menyebabkan ketidakpastian moral yang berlebihan. Jika tidak ada nilai moral yang bersifat absolut, maka bagaimana kita seharusnya bertindak? Bagaimana kita memutuskan apa yang benar dan salah dalam situasi tertentu? Beberapa orang berpendapat bahwa nihilisme moral hanya meninggalkan kita dalam kebingungan moral yang tidak produktif. Ada juga kritik terhadap nihilisme moral karena terlalu pesimis dalam pandangannya. Beberapa orang berpendapat bahwa ada nilai intrinsik dalam nilai-nilai moral, meskipun tidak bersifat absolut.
dan bahwa kita dapat mencapai pandangan moral yang lebih nuansa dan beragam tanpa harus sepenuhnya menolak semua nilai moral. Jika kita merasa bahwa nihilisme moral memunculkan banyak pertanyaan dan ketidakpastian tentang moralitas, apa yang bisa menjadi alternatifnya? Ada beberapa pendekatan dalam filsafat dan etika yang menawarkan cara pandang berbeda tentang moralitas. Yang pertama adalah eksistensialisme. Salah satu pendekatan ini adalah eksistensialisme yang mengakui bahwa kehidupan itu sendiri mungkin tidak memiliki makna inheren, tetapi sebagai individu memiliki kebebasan untuk menciptakan makna dalam hidup kita. Dalam eksistensialisme, moralitas seringkali dipandang sebagai suatu yang muncul dari pilihan dan tindakan individu. Dengan kata lain, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan nilai-nilai moral itu sendiri. Yang kedua adalah utilitarianisme. Pendekatan lain yang menekankan pencapaian kebahagiaan dan pengurangan penderitaan sebagai tujuan moral. Dalam utilitarianisme, tindakan yang dianggap baik adalah tindakan yang menghasilkan hasil terbaik bagi sebagian orang besar. Ini adalah pandangan yang berfokus pada konsekuensi tindakan, bukan pada sifat inheren dan tindakan itu sendiri. Yang ketiga adalah etika deontologis. Pendekatan lainnya adalah etika deontologis yang mengatakan bahwa ada kewajiban yang moral yang bersifat inheren. Dalam pandangan ini, ada aturan moral yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Sebagai contoh, Immanuel Kant berpendapat bahwa kita memiliki kewajiban moral yang bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dapat diuniversalkan, yang berarti prinsip-prinsip yang diterapkan oleh semua orang dalam semua situasi. Jadi, meskipun nihilisme moral menantang pandangan konvensional tentang moralitas, ada banyak pendekatan alternatif yang dapat membantu kita memahami dan merespon pertanyaan-pertanyaan moral dalam kehidupan kita. Jadi, mungkin tidak ada jawaban pasti tentang apakah kebaikan dan kejahatan benar-benar ada. Mungkin ini adalah pertanyaan yang tidak memiliki jawaban yang mudah dan pasti. Yang pasti, diskusi ini mengajarkan kita untuk terus merenungkan dan merespon pertanyaan-pertanyaan moral dalam kehidupan kita yang semakin kompleks dan beragam. Tetapi satu hal yang pasti, yaitu pemikiran tentang nihilisme moral dan argumen-argumen alternatifnya telah membantu kita lebih memahami dan merespon perdebatan tentang moralitas. Dan ini adalah langkah penting dalam menjelajahi dunia filsafat. Terima kasih telah menonton dan mari kita terus berdiskusi tentang topik ini dalam kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Cukup sekian konten video kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat Siarantara. Sampai jumpa di video selanjutnya.